metodenya sudah banyak dilakukan. Nah, di paper ini Iqbal, Pak Slamet Riyadi ini dulu teman di BSM ya, sekarang jadi dosen di Perbanas. Itu dia menggunakan data yang pertama topiknya sama, melakukan pengukuran kesulitan keuangan, gitu ya, di bank syariah. Itu udah banyak banget. Yang kedua, metodenya juga udah banyak banget. Ada yang khusus pakai Altman, ada yang khusus pakai Bankometer, ada yang pakai RBBR. Nah, dia pakai tiga-tiganya. Tapi kan kalau pakai tiga-tiganya harus ada tujuannya kan. Pasti dia melihat permasalahannya dari seluruh pengguna tiga metode tersebut gitu. Atau mungkin dia juga sudah melakukan semacam komparasi. Nah, dari situ timbul masalah. Ternyata ada bias untuk masing-masing metode itu. Nah, saya lihat di sini keunikannya adalah dia melakukan uji beda. Jadi bukan cuma sekedar mengatakan ada bias, tapi dia buktikan secara empirik dengan melakukan uji beda. Nah, teman-teman bisa baca nih. Di sini dia melakukan uji beda. Secara grafik dia tentukan ya gambarnya perbedaannya seperti apa. Lalu dia lakukan uji beda statistik. Uji homogeneous subset gitu ya. Nah, jadi dia ingin melihat perbedaannya ada di mana sih gitu. Nah, itu kemudian dia bisa simpulkan. Nah, dari situ bisa ada kesimpulan-kesimpulan lain tuh, karena Altman Z-score itu lebih spesifik untuk penggunaan bangkrutan misalnya gitu ya, Bankometer untuk masalah financial distress yang berbeda gitu, dan RBBR tentunya juga satu hal yang berbeda. Nah, dia kemudian bisa menjelaskan kenapa terjadinya permasalahan yang berbeda itu. Di sini disebutkan, ini belum saya share ya. Nah, di sini dijelaskan kesamaan hasil pola perhitungan metode Altman dan Bankometer dapat dijadikan parameter sederhana dan mengidentifikasi kesulitan keuangan pada bank syariah. Sedangkan untuk yang menggunakan kajian financial distress itu tidak menggunakan indikator kinerja internal bank saja, tapi juga faktor eksternal seperti kondisi makroekonominya. Jadi di situ dia bisa menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan dari masing-masing metode tersebut. Nah, ini bisa dicontoh ya Pak Doni ya. Ini bisa dicontoh bagaimana kita mencari keunikan dari satu ide yang sudah banyak dilakukan oleh orang lain, topik dan metodologinya gitu, tapi kemudian kita mencari sisi perbedaannya gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa coba kembangkan hal seperti itu. Jangan misalnya ada orang neliti tentang kebangkrutan pakai Altman gitu ya, kita teliti, tanya bedanya apa, bedanya cuma tahunnya gitu. Itu kan satu hal yang terlalu sederhana gitu ya. Jika ditanya kok menggunakan RBBR, bedanya apa, kan yang lain udah pakai gitu ya. Oh, bedanya banknya Pak, yang ini bank BUMN, yang ini bukan. Itu kan satu hal yang terlalu sederhana gitu alasannya. Tapi kalau yang ini dia bandingkan tiga-tiganya, kemudian diuji kesamaan dan bedanya apa. Nah, jadi lebih one step ahead gitu ya, nggak cuma sekedar beralasan tahunnya, jumlah banknya, gitu, tapi dia melakukan analisis terhadap macam-macam perbedaan dari metode yang sudah banyak dikerjakan oleh orang lain. Gitu Pak Doni. Terima kasih Pak.
Ada lagi yang lain? Baik, kita terusin ya. Nah, dalam penggunaan penulisan laporan, gitu, teman-teman bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Ada narasi, argumentasi, deskripsi, dan eksposisi. Tetapi sebenarnya untuk laporan penelitian, dia bukanlah sifatnya naratif. Bukan juga argumentatif. Juga dia bukan hanya deskriptif, tapi kalau bisa ketiganya dipakai untuk memperkuat eksposisi. Jadi kita melakukan ekspos apa yang hasil dari riset kita, tapi dengan menggabungkan pendekatan naratif, argumentatif, dan deskriptif gitu. Nah, jadi bahasanya tuh bahasa yang mengandung hal itu. Nah, isinya seperti apa sih sebuah pendekatan yang eksposisi gitu ya. Jadi dia bukan cuma menciptakan gambaran rinci, bukan. Jadi kan banyak tuh penelitian yang terlalu rinci menggambarkan kondisi perbankan syariah gitu ya, di pendahuluan detail sekali gitu. Nah, sebenarnya bukan itu. Dan juga bukan untuk meyakinkan atau mempersuasi pembaca untuk menerima. Tapi kita menjelaskan ide yang melingkupi latar belakang masalah, ada rumusan masalahnya, ada kerangka teoritiknya, ada hipotesisnya, metodenya, ada penelitiannya, jadi laporan itu beberapa jam. Putus-putus. Halo? Suaranya agak putus-putus ya? Pak. Oke. Ini karena pakai hotspot ya? Pakai apa? Iya, pakai handphone jadi sering keganggu kayaknya. Nah, teman-teman bisa melakukan jenis laporannya macam-macam ya. Ada yang laporan lengkap, nanti tesis gitu. Ada catatan penelitian pendek, misalnya 1 sampai 5 halaman. Ada monograf atau working paper. Ini menjelaskan tentang working paper kita. Yang ketiga, artikel yang dipublikasikan. Yang keempat, ada yang sifatnya press release. Ada yang kelima ya. Yang keenam, bentuknya buku. Nah, teman-teman ketika nanti membuat tesis itu sudah harus menyiapkan minimal 1 laporan lengkap. Tapi sekarang sudah ada kewajiban untuk membuat artikel, gitu. Artikel. Ini ya artikel untuk publikasi. Nah, saran saya teman-teman juga membuat semacam rencana bonus lah gitu ya. Selain tesis, kemudian selain kewajiban artikel, teman-teman juga bisa menyiapkan nanti kalau udah selesai bisa jadi buku. Gimana caranya tesis yang teman-teman sekarang akan siapkan itu bukan cuma hanya sekedar jadi tesis, tapi bisa jadi artikel, kemudian bisa jadi buku. Nah, gimana caranya Pak? Nah, kalau laporan lengkap tesis, berarti kan dari permasalahan sampai saran, bentuknya pun standar, gitu ya, standar tesis, dan itu nggak bisa kita jadikan sebagai buku. Kemudian dari situ sebenarnya mudah kalau kita membuat artikel, karena biasanya dia adalah versi pendeknya, gitu. Tapi kalau buku itu kita usahakan kita bisa melengkapi
kajian literatur, kajian pustaka di bab 2 dengan begitu detail, sehingga nanti kalau itu kita keluarin, dia jadi buku. Gitu. Nah, itu bisa jadi semacam strategi ya, strategi tambahan buat teman-teman, supaya nanti ketika lulus, itu oleh-olehnya lengkap, bukan cuma sekedar tesis dan artikel, tapi juga buku. Oke, ini nanti bisa dibaca ya dalam penulisan bahasa gitu ya. Laporan penelitian harus lugas, ada tanda baca yang lengkap, huruf, angka, kata, kalimat, dan paragraf, itu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan dan jelas artinya. Kemudian hindari kata konotasi, makna ganda, pengerasan bahasa, dan metafora. Jadi ini teknis penulisannya ya. Kemudian laporan penelitian harus singkat tetapi padat. Singkat itu sesuai dengan yang diminta ya. Kalau minimal 100 halaman ya 100 halaman, jangan dibikin 200 gitu. Ya, kalau mau dibikin 200 harus ada alasannya. Misalnya tadi kajian literaturnya diperpanjang sengaja Pak karena ini kita mau buat buku gitu. Itu nggak apa-apa. Kemudian yang penting ini, laporan penelitian harus dapat diteliti ulang oleh peneliti lain. Bila dengan kerangka teoretik dan metode yang sama, harus menemukan data yang sama. Jadi kita siap untuk di challenge oleh peneliti lain ketika kita diminta. Sama seperti paper saya yang kemudian ditanya sama peneliti dari Turki itu ya. Bagaimana paper saya? Oh, ini. Nah ini ada satu peneliti senior dari Bank Asia di Turki. Dia bilang dia baca tulisan saya gitu ya, dan dia sudah mencoba telepon kampus waktu itu. Nah, cuma di kampus karena pas lagi ada gempa tsunami di Kyushu ya, itu kita semuanya libur. Nah, kemudian dia bahkan telepon ke profesor saya nggak masuk gitu ya. Nah, dia ternyata sedang membuat model yang sama, forecasting mudharabah return gitu. Dan dia bilang paper saya itu menghasilkan akurasi rasio yang signifikan bagus gitu. Nah, dia mau saya mengirimkan datanya, if you can provide me the data set, we have utilized, kemudian bisa direplikasi. Nah, dia minta saya kasih datanya, kemudian dia minta saya kirimin juga aplikasi yang saya gunakan. Gitu. Nah, dia nanya di sini, apakah Bank Syariah Mandiri sudah menggunakan model ini, sehingga dia bisa minta data klien yang bisa dia hubungi korespondennya. Nah, itu ketika kita sudah melakukan semacam semacam publikasi gitu ya, maka kita harus siap untuk direplikasi, di-challenge oleh peneliti-peneliti lain. Bahkan dia minta data kita untuk membuktikan apakah betul hasilnya sesignifikan itu atau tidak. Nah, kalau di Indonesia mungkin murabahah kita kan kita pakainya revenue sharing ya. Kalau murabahah kita kan kebanyakan marginnya mengikuti benchmark dengan suku bunga pasar ya. Jadi bisa jadi hasilnya itu jauh lebih bisa di forecast daripada dengan di Turki gitu. Kalau di Turki kan margin berdasarkan cost gitu ya misalnya ya. Kenapa dia nggak bisa mendapatkan hasil yang sebaik saya gitu. Jadi kalau dia berdasarkan biaya yang ditanggung
sehingga dia ingin minta margin berapa, kayak orang dagang lah, sehingga dia lebih arbitrer gitu ya, nggak punya nggak punya bentuk yang sama gitu, apa istilahnya, model yang sama. Nah, jadi dengan begitu ya bisa jadi hasilnya dia akurasinya nggak setinggi akurasi yang saya dapatkan gitu. Oke, itu penjelasannya. Silakan, ada yang mau tanya sampai sini? Ini PowerPoint-nya agak hang sedikit. Pak, tanya Pak dengan PowerPoint Pak. Silakan. Pak, kalau dalam sebuah penelitian hal yang dianggap wajar itu boleh ya, seperti tadi yang case Bapak ya, maksudnya seorang peneliti yang udah ahli meminta data penelitian orang lain gitu, peneliti lain ya, itu hal yang wajar ya dalam sebuah penelitian, atau seperti apa ya yang biasanya? Iya, jadi prinsip dasar sebuah penelitian itu replicable, Bu. Dia harus bisa direplikasi oleh orang lain. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan hasil yang berbeda dengan apa yang kita laporkan gitu ya, maka dia berhak bertanya, kira-kira apa sih yang membuat saya berbeda? Nah, dengan begitu kita bisa berkoresponden kepada si peneliti untuk minta data gitu. Nah, ini satu kegunaan kenapa kita melampirkan alamat email atau alamat telepon gitu ya sebagai alat korespondensi. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menghubungi, kita bisa tanya kepada editornya. Jadi ada satu kasus di Korea gitu ya, dia melaporkan hasil yang orang lain kok nggak dapat sebagus itu gitu. Akhirnya ada peneliti lain yang membuat letter to editor. Jadi dia membuat surat ke editornya menanyakan kenapa kok kita melakukan hal yang sama tapi hasilnya nggak sebagus itu gitu. Nah, editornya akhirnya meminta kepada si penulis, si peneliti untuk mengirimkan kertas kerjanya. Jadi hasil risetnya itu seperti apa. Nah, ternyata ketahuan dari situ hasil kerjanya bahwa dia melakukan semacam pelanggaran etik gitu ya dari kevalidan data. Akhirnya risetnya itu di-retract. Nanti saya kasih contoh sebentar ya. Jadi papernya yang sudah dipublikasi itu di-retract. Di-retract itu artinya ditarik kembali gitu, tetapi papernya tetap ada. Cuma berarti kalau di-retract itu ada masalah. Nah, ini. Belum di-share Pak. Ya, sebentar. Jadi di paper kita itu di-stempel retracted pada jurnal yang kita publish. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Tutup sama ini. Ini ada paper single cell imprinting on the surface of AG ini apa sih? Ini itulah ya, di paper di artikel di jurnal yang namanya Biosensors and Bioelectronics. Jadi dia nggak ngapus gitu, tapi menuliskan retracted. Dan nama kita kelihatan nih, Ekta Roy dari
School of apa, India lah pokoknya ya. Kemudian ada Santanu Patra, Asutosh Tiwari, orang India semua. Jadi ini salah satu contoh. Kalau udah begini biasanya agak susah kita untuk mencari grant gitu ya, mencari kerjasama penelitian dengan orang luar, karena nama kita, jidat kita udah tertulis ada retracted. Biasanya masalahnya banyak gitu, apakah ini plagiat, apakah tadi ada masalah etik, data yang masalah gitu ya. Nah itu akhirnya dibuat gitu Bu. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah kita lanjut. Jadi ini theoretical ya, tapi saya coba kombinasi dengan info-info yang sifatnya teknikal gitu. Artinya apa yang disampaikan di PowerPoint yang sifatnya terlalu teoritis itu mudah-mudahan bisa langsung dicerna dengan melihat contohnya. Nah ini yang perlu diperhatikan misalnya ketika menulis abstrak. Jadi dia bukan kalimat yang kita ambil pada isi riset kita, isi paper kita, tapi dia adalah uraian singkat tentang permasalahan, teori dan metode yang dipakai dan temuan data. Jadi dia bahasanya berbeda, bukan mengcopy paste apa yang kita sudah tulis gitu, tapi kita jelaskan dengan bahasa yang berbeda secara singkat dan padat tentang permasalahan, teori dan metode yang dipakai serta temuan datanya. Jadi dengan begitu kita memudahkan pembaca untuk mengetahui garis besar persoalan, metode dan temuan data yang ada dalam laporan penelitian itu. Sehingga sifatnya sangat praktis dan dengan begitu kita bisa menentukan nih, ini mau diterusin atau enggak bacanya. Gitu. Contohnya tadi ya, paper mapping ini ya. Dari sini kan dijelaskan kan permasalahannya apa, metodenya apa, dan kemudian hasilnya bagaimana. Penelitian ini menemukan bahwa ketika metode pengurangan kesulitan keuangan digunakan, memberikan hasil yang berbeda dalam mengukur kesulitan keuangan pada bank syariah. Gitu. Oh ini. Nah ini ya. Jadi sebuah abstrak itu bukan sesuatu yang kita ambil di sini, tapi kita tuliskan sendiri dengan bahasa yang berbeda gitu, yang menjelaskan secara ringkas apa yang kita sudah lakukan dalam artikel tersebut. Oke. Kemudian, nah mungkin karena waktunya sudah hampir zuhur ya, teman-teman bisa cari paper di Google Scholar untuk topik yang akan dilakukan risetnya nanti, mana yang kira-kira akan dijadikan sebagai contoh gitu ya. Kalau saya dulu ketika bikin disertasi, walaupun di kampus sudah ada formatnya gitu, saya kemudian mencari disertasi yang dituliskan dengan sangat logis gitu ya, yang nyambung dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari gitu, karena kita tujuannya nanti ke paper dulu, cari paper yang bisa dijadikan sebagai rujukan utama dalam menulis. Nggak harus sama topiknya, tapi kalau teman-teman baca kayaknya ini cara neranginnya kok enak bener gitu ya, logikanya kok nyambung gitu ya. Nah dari situ itu bisa dijadikan sebagai prototype gitu, bahwa saya kalau mau bikin paper nih harusnya kayak begini gitu.
Kira-kira bisa dipahami nggak tugasnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, mungkin silahkan cari di cari Tokopedia, lihat Tokopedia. Cari di Google Scholar, teman-teman bisa lihat paper yang pertama, cari dulu paper kita ya. Kita mau meneliti tentang apa gitu. Kemudian kalau nanti udah ketemu, kira-kira saya mau nulis kayak begini, nanti bisa di-share. Saya kasih waktu 5 menit ya, silakan. Oh iya, di grup itu sudah saya kirim satu satu call paper dari ini virtual conference yang gratis dari Darham. Bisa kan, Beb? Jadi kalau bisa, teman-teman kalau udah punya paper gitu, cobalah dimasukin ke sini ya. Sini nih. Baca nggak? Baca sih, Pak. Iya, Pak. Jadi ini ada waktu sekarang tanggal berapa? 9 ya. 4 hari lagi nih. Kalau ada paper bisa submit di sini. Ada istilahnya extended abstract. Itu abstrak yang diperpanjang gitu ya. Abstrak yang diperluas. Jadi minimal 1000 kata. Atau kalau ada full papernya silakan di submit gitu. Saya kayaknya mau submit satu nih. Ada 3 paper sebenarnya. Saya mau submit di sini aja. Cuma masalahnya di sini nggak dipublikasikan ya dalam bentuk jurnal atau apa istilahnya proceeding gitu. Tapi yang ngadain ini Darham nih sama pengurus wilayah khusus MES ya di sana ini. Jadi kalau ini lumayan lah, ada pengalaman internasional ya. Atau kalau ada yang mau ke Inggris mau ngambil S3 bisa jadi cara untuk mencari supervisor. Ada yang udah dapet contohnya?
Halo, Pak, ada yang bisa? Ya, ada yang sudah? ambil saya cari ininya dulu ya Pak ya, papernya dulu ya Pak. Ini saya mau ini tentang persepsi pengusaha UMKM terhadap peran bank syariah. Nah di situ sebenarnya saya melihat ini kasusnya sih sebenarnya saya ingin di daerah nelayan ya. Ini kan perbandingannya karena di daerah nelayan itu sebenarnya peran bank syariah, peran bank malah di sana masih sangat minim sekali dan lebih banyak perilaku rentenir ya, itu yang pinjaman ijon itu. Nah di sini di sana ada bank juga, tetapi sepertinya tidak terlalu diminati oleh para nelayan itu untuk meminjam. Mereka lebih suka meminjam dalam bentuk seperti ya pinjaman itu apa namanya tengkulak itu Pak. Kredit keliling ya Bu Elvi ya? Nggak kredit keliling sih Pak, Pak Wawan. Tapi di situ gini, kemarin saya melihat ada fenomena ini aja di nelayan di sebuah daerah wilayah situ. Dia itu nelayan tangkap, tapi dia dimodalin sama, karena dia nggak punya modal untuk sewa perahu, sewa bensin, dia cuma punya tenaga, dipinjemin sama pemiliknya. Nah pemiliknya itu pemilik perahu sama kemudian juga di situ ada pemilik bahan bakar ya, jadi modalnya dia dipinjamkan, tapi nanti setelah setelah hasil tangkapan itu didapat itu dipotong gitu. Jadi dia kayak apa namanya ya, pinjem uang, tapi pinjem uang untuk modal mencari ikan di laut itu. Apa itu namanya ya? Kemarin saya di daerah Sukabumi sih Pak, saya ininya kemarin saya melihat seperti itu, fenomenanya seperti itu. Ada bank di situ, ada bank kecil, ada BRI, tapi dia masyarakat tidak memanfaatkan BRI sebagai media untuk mendapatkan modal usaha mereka. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau saya mau meneliti seperti itu, kira-kira gimana ya? Alhamdulillah mahasiswa kita ada Pak, ada buku yang sudah melakukan penelitian tentang itu ya, untuk di perikanan. Tadinya dia mau ke wilayah perikanan laut, tapi kayaknya nggak jadi ke perikanan tawar. Cuma cara berpikirnya mungkin sama kayak Ibu ya. Iya, kayak saya perikanan laut kayaknya, kena ini. Saya mukanya ingat tapi namanya lupa ya. Mungkin bisa ceritanya ke Mbak Nay ya. Judul riset, judul tesis yang terkait dengan perikanan. Oh gitu. Jadi kalau kayak begitu, kira-kira judulnya apa ya Pak? Karena kita mau, saya mau pemberdayaan masyarakatnya sebenarnya.
selama ini Mungkin kalau mereka mau lihat persepsinya dulu boleh juga, misalnya persepsi mereka terhadap bank dan persepsi mereka terhadap rentenir ya. Nanti kan Iya, bisa kita simpulkan ya apa sih yang mereka mau sebelum kita ke siapa ke bank. bank gitu kan. Jadi, pertama jangan masuk ke bank syariah dulu lah kalau memang terlalu susah ya. Oh gitu. Soalnya bank syariah ada. Iya, bank syariah. Mereka ada aja udah. Jadi kita kalau segitu saya ambil persepsi nelayan terhadap pemanfaatan lembaga keuangan kayak gitu kali ya Pak ya. Bisa juga. Ya. Jangan di situ lembaga keuangannya ada yang tradisional seperti rentenir, yang sudah modern ya seperti perbankan gitu. Kayak gitu aja ya. Blok address di publishing ya. Tahun berapa Pak lulusnya Pak? Setahun yang lalu kali ya. Oh gitu. Mungkin dilihat di perpustakaan kali ya Pak ya hasil tesis. Itu ya. Kan PJJ ya. Oh iya. Saya ketemu. Pak Maga. Namanya Maga Bu. Oh Pak Maga. Oh. Nanti tanya ke Naik. Mana kayaknya? Ya apa gitu. Iya iya. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Oh ini ada nih, kita kirim ya. Oh iya Pak. Ya. Ya, judulnya strategi pembiayaan bank syariah pada industri perikanan melalui pendekatan analisis SWOT dan AFP. Boleh Pak. Share belum? Belum saya buka. Ya, sudah terkirim ya. Baik, teman-teman sekalian, intinya sudah jelas ya. Jadi tolong diingat tugasnya, cari contoh tesis original yang akan dijadikan sebagai contoh prototype bahwa nanti kira-kira paper saya akan tesis saya akan seperti ini. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.